Jadi kamu mengatakan uang nggak penting, tapi uang bukan nomor satu. Tapi ingat nomor 1 sampai nomor 100 butuh uang. Dan karena itulah kamu harusnya bersyukur dan beruntung karena punya anak yang mengabdi pada orang tuanya. Kalau hari ini mantan suamimu tidak diberikan umur panjang, dia pasti nyari kamu. Kalaupun dia diberi umur panjang, anakmu akan tetap mencarimu. Anak laki-laki, Mbak, itu kesayangan ibu. Cinta pertama ibu. Cinta kedua ibu, bisa dibilang seperti itu. Dan seorang anak laki-laki, dia seolah-olah cuek pada ibunya. Tapi dia memendam rasa. Koko Thomas saya titipkan neneknya, dia nggak pernah bilang sayang sama saya. Dia nggak pernah telepon saya. Karena itu saya yang harus selalu ada di bawahnya. Saya selalu meminta anak saya. Dan saya selalu meminta maaf. Bukan karena saya salah pada anak saya. Bukan saya salah. Tapi karena saya merasa bahwa saya tidak pernah menyayangi dia selama ini. Saya hanya main uang saja padanya. Tapi cinta dan kasih saya nggak bisa ngasih. Iya bisa. Maksud saya itu kalau saya kerja terus ditabung buat masa depan anak saya, gitu. Bukannya semua untuk anak, itu maksud saya itu. Ngerti, tapi ingat, ingat sebentar. Kamu nabung semuanya. Iya. Tapi hari ini anakmu nggak bisa hidup, Mbak. Bener nggak? Kamu selalu memikirkan masa depan dia. Sementara kamu yakin dia punya masa depan. Kamu yakin dia punya umur panjang. Kamu yakin dia lebih hidupnya lebih panjang dibandingkan kamu. Nggak ada garansi loh, Mbak. Saya lebih punya prinsip sayangi orang itu semasa hidupnya. Berikan dia bunga saat dia masih hidup. Karena saat dia mati, kamu berikan tumpukan bunga pun nggak ada artinya. Banyak orang semasa hidup tidak pernah mendapatkan bunga. Tapi saat mati, di kuburannya banyak bunga. Dia nggak bisa nikmati, Mbak. Artinya adalah, untuk apa menumpuk banyak harta, sementara hari ini dia kelaparan. Hari ini untuk kemanapun nggak ada. Untuk beliin dia sepeda motor aja kamu perhitungan. Bener nggak? Kalau di rumah ikut saya di Lampung gitu semuanya akan kubelikan. Ya berarti kan kamu perhitungan, sayang. Cintamu sebatas itu. Berarti cintamu sebatas itu. Saya ingat masa lalu dulu sama mertua. Lah inilah trauma yang akan membawa dosa. Trauma yang akan membawa dosa. Kenapa? Kamu ingat masa lalu, jadi kamu benci sama mertuamu. Kamu benci sama mantan suamimu. Ya itu akan selamanya ada, Mbak. Tapi kenapa kamu tidak memaafkan? Mungkin mereka sudah berubah. Kalau hari ini kamu belikan dia sepeda motor, nggak usah yang baru. Kan sebenarnya kamu memberikan fasilitas buat anakmu. Perkara sepeda motor itu mau dipakai bapaknya, kenapa nggak boleh sih? Nggak tahu masih ada rasa. Ya udah, selama itu kamu nggak akan pernah bahagia, sayang. Kalau masih ada dendam, selama itu nggak akan bahagia kamu. Karena kebahagiaan adalah saat melepaskan dendam. Iya. Itu hak kamu. Itu hak kamu. Karena kita posisi di luar negeri, kita harus ngasih pengampunan. Ingatnya dulu saya kan untuk diusir, kan dimaki-maki, di lonte-lonte kan itu, ini selalu ingat itu pikiran saya. Ya, itulah yang saya bilang, setan akan menunggangimu dengan masa lalu. Setan tidak akan pernah mengizinkan kamu untuk ikhlas memaafkan. Soalnya dulu mertua saya kan orang kaya, jadi saya orang nggak punya, dihina mungkin katanya gitu kan. Ya itu, sekarang kamu kaya, kamu dendam. Ya itu, setan itu akan menguasaimu. Ya itu, memang itu tujuannya. Kamu sekarang diizinkan kaya, dan kamu sombong. Dan kamu bilang, sekarang saya kaya, balas dendam saya. Rasain loh. Lah, itu kan kuasa setan. Tapi kalau kuasa Tuhan berkata, ampuni dia. Hari ini kamu kaya. Biar dia bisa melihat, biar dia tahu bahwa orang miskin berusaha pasti sukses. Artinya kamu ingin menunjukkan pada manusia lain, menjadi saksi hidup Tuhan bahwa nunjukin ke mantan kalau aku tuh bisa. Iya, tapi dengan cara sombong kamu, dengan cara menunjukkan diri sendiri, dengan cara menunjukkan, wah aku bisa, tapi nggak ada pengampunannya, Mbak. Sakit trauma itu.
jadi saya gimana solusinya sekarang sama anak? Ya, Rutin saya nggak ngerti ya Mbak ya, saya nggak ngerti, saya cuma bisa ngomong aja. Tapi saya cuma pingin bilang, berikan pengampunan pada anakmu. Iya, Kalau iya. dia butuh sepeda motor, belikan aja. Kenapa kamu perhitungan banget sih? Dan kamu bisa menunjukkan kuasa Tuhan. Ini loh, kalau mau berusaha, berdoa, Tuhan berkati, sekarang saya bisa belikan motor pada anak saya. Di tempat kamu. Ini rasa syukur saya. Bukan nunjukkan keegoisan, no. Tahu rasa kamu dulu kamu kaya. Sekarang sengsara kan? Nah, itulah yang ditunggangi oleh iblis-iblis setan-setan itu. Karena ingin membuat hati kita dendam. Para setan itu akan ketawa, Mbak, saat kita menyimpan dendam, Mbak. Mereka akan tersenyum. Wah, sukses deh. Bener kan? Udah tak kasih tahu kan? Itu loh mertuamu jahat. Iya, Miss. Saya tuh udah ibaratnya udah punya segalanya, tapi hati ini masih kayak nggak bahagia. Iya, karena kamu dendam, sayang. Kamu nggak akan bahagia. Iya. Kamu nggak akan bahagia. Pas sakit itu kok masih inget terus kata-kata yang Itulah yang dimanfaatkan oleh setan itu. Pengampunan itu diberikan dari Tuhan. Apapun yang damai itu pasti dari Tuhan. Tapi apapun yang merisaukan itu semuanya berasal dari iblis, setan, semuanya itu. Iya, iya, Miss. Kamu nggak akan bahagia. Kalaupun kamu punya harta banyak, kalaupun kamu menikah lagi, kebahagiaanmu nggak ada. Yang ada was-was, sakit hati, kecewa, marah. Ya itu tugasnya setan agar kita tidak bahagia. Walaupun kamu banyak harta, tapi kamu nggak bahagia, sayang. Iya, pikir aku kan gini, aku udah punya rumah, aku udah punya segalanya gitu ya. Cuma kalau nggak ada anak kok aku nggak bahagia gitu. Terus mikir saya, kok kenapa gini-gini amat? Dan kamu jahat banget. Dan kamu jahat banget. Kenapa saya bilang jahat? Kamu ingin mengambil anakmu secara utuh. Kalau kamu ikut saya, kamu akan mendapatkan segalanya. Padahal itu salah. Kamu hanya bisa memiliki jasadnya saja, tapi pikirannya sama bapaknya. Kenapa kamu tidak menguasai hatinya untuk diserahkan padamu dengan cara mengambil hatinya? Iya. Kenapa kamu tidak mengampuni bapaknya? Sama aja kamu mengampuni dirimu sendiri. Benar nggak? Iya. Jadi coba deh, kamu ampuni segalanya. Dia akan mencintaimu. Oh, ternyata ibuku dulu dianiaya, disakiti. Ternyata ibuku masih sayang loh sama mertuanya. Padahal mertuanya jahat. Anak akan mikir, Mbak. Tapi saat kamu terus mengatakan bahwa nenekmu itu jahat, bapakmu itu jahat, dia sudah dewasa, dia mikir, apa sih yang jagain aku loh bapak, yang jagain aku loh nenek? Apa sih kamu? Ngerti nggak? Tahu apa sih kamu tentang cinta? Jadi harusnya kamu mengambil hatinya, bukan mengambil tubuhnya. Tubuhnya bisa pindah ke Lampung, tapi hatinya ada di Cirebon. Percuma. Iya. Kenapa kamu nggak ngambil hatinya? Kenapa kamu nggak ngambil hatinya? Kasihan katanya ninggalin papanya nggak bisa apa-apa sekarang. Kalau ya itulah. Ya makanya kamu sekarang sakit hati dan nggak mengampuni. Ya udah terserah kamu. Itu adalah hak mutlak kamu. Harus ngampunin dia, harus maafin dia, mungkin ya. Memaafkan dia sama juga memberikan peluang pada diri kita, memberikan suasana baru dalam hati kita. Iya, bisa. Jadi niatmu keluar negeri untuk membahagiakan orang tua, bukan untuk membalas dendam mertuamu. Oke? Kalau niatmu sudah salah, percayalah, di akhir cerita kamu sendiri yang akan nangis. Dan saya selalu bilang, kenapa? Saya cerita sama orang tua, gimana ya Pak, kalau anak saya tiap bulan kirim sama percuma, katanya kamu kirim tiap bulan yang menikmatin mantanmu, anakmu nggak bakalan sayang, nggak bakalan ikut sama kamu, walaupun kamu di sini udah punya apa-apa gitu kan, percuma nggak usah dikirim. Jadi saya bingung antara orang tua dan anak itu loh, gimana, bingung, saya minta solusi gitu loh, please. Ya udah, kamu bukan anak kecil lagi, kamu punya keturunan. Iya. Ya, orang tua pasti mengkhawatirkan kamu, tapi kamu khawatir nggak sama anakmu sendiri? Iya, Miss. Oh, cuma ngomong doang kamu. Pada kenyataannya kamu tidak bisa menyenangkan hati anakmu. Orang tuamu bisa menyenangkan kamu, tapi kenapa kamu tidak bisa menyenangkan hati anakmu?
Saya tidak tahu suamimu, Mbak. Saya juga tidak tahu anakmu. Tapi yang saya tahu adalah kamu seorang ibu. Jangan sampai di masa tuamu, kamu punya harta banyak, tapi kamu tidak memiliki cinta dan kasih sayang dari anakmu. Iya. Ambil hatinya, bukan ambil tubuhnya. Iya. Suatu saat kamu tua, dan saat kamu tua, anakmu dewasa loh. Yakin perlakuannya akan sama jahat kayak kamu. Dia pasti ingat banget, dulu ibuku lebih mementingkan ibunya daripada aku. Suatu saat dia akan membalas dendam yang sama dengan apa yang kamu lakukan pada mantan suami. Saya di sini kerja benar-benar fokus nabung karena saking pengen tunjukin kalau saya tuh emang miskin, tapi aku juga masih bisa cari duit gitu, maksudnya itu pengen. Tapi kan percuma, kamu isinya dendam. Iya. Karena gini loh Mbak, dendam itu nggak ada yang tahu. Yang nggak tahu cuma hatimu. Saat ikhlas pun, belum tentu malaikat itu melihat kamu benar-benar ikhlas. Iya, Miss. Yang kita benar-benar ikhlas saja itu, di mata Tuhan itu belum tentu kita ikhlas. Kita yang membantu orang, seperti Miss Yuni membantu orang, belum tentu Tuhan tuh melihat saya tuh pure dari hati gitu loh. Bisa jadi saya pura-pura karena pingin dapat sanjungan, pingin dapat uang, atau apapun. Itu masih diperhitungkan sama Tuhan. Apalagi yang nyata-nyata kita dendam. Benar nggak? Iya, Miss. Udah, lepaskan dendammu, oke? Iya, Miss. Ada yang lagi? Enggak, Miss. Terima kasih banyak. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, karena saya sendiri ya Mbak ya, kalau saya memberi, saya tidak pernah berpikir dia mau dikasihkan siapapun itu hak dia. Saya tidak pernah punya pikiran, oh kalau saya kasihkan ke ini, nanti uangnya dikasihkan ini. Enggak. Udah saya ngasih, ikhlas, udah dia mau kasih ke siapapun itu hak dia. Karena kita tidak bisa mengatur orang lain, kita kasihkan ini, dia dipakai ini. Tapi menjadi dosa kalau saya menyumbangkan uang takziah untuk kematian keluarga, sama keluarganya dibuat minum-minuman keras. Kalau saya memberikan uang takziah dan uang itu digunakan untuk judi slot, saya ikut berdosa. Tapi kalau kita memberikan dengan ikhlas, biarkan Tuhan yang melihat. Karena ikhlas ke kita. Saya benar-benar dapat ilmu yang dimana ada orang yang benar-benar baik, saat meninggalnya pun ternyata masih kurang baik gitu loh. Kenapa? Ternyata di dalam hatinya ngasih karena pingin disanjung, ngasih karena pingin dapat pujian. Itu saya takut loh Mbak. Saya melakukan di media sosial ini, saya sendiri juga mikir, yakin saya sudah ikhlas. Tapi saya bilang sama diri saya, udah lakukan aja. Perkara ikhlas dan tidaknya itu Tuhan yang berhak. Karena kita manusia tidak bisa menghakimi. Yang mana ikhlas, yang mana tidak ikhlas, mana yang cari muka, mana yang tidak cari muka. Tujuan saya hanya satu, memberikan edukasi pada kita semua. Perkara orang mengartikan lain, itu terserah mereka.